أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Baca sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu, kesimpulannya, annal multaqita in wathiqa bi amanati nafsihi fil hali wal mustaqbali, bahwasanya orang yang menemukan barang jika dia yakin dirinya amanah zaman akan datang dan sekarang, dia yakin dirinya amanah ini terhadap barang yang dia temukan, baik zamannya fil hal, zaman sekarang, atau wal mustaqbal, zaman yang akan datang, maka nudiba lahul iltiqatu, disunnahkan baginya untuk mengambil barang yang dia temukan. Jadi kalau seandainya dirinya dia yakin dirinya amanah terhadap barang yang dia temukan, baik zamannya zaman sekarang atau zaman akan datang, maka disunnahkan baginya untuk ngambil itu barang yang temukan tadi. Wa illam yatib bi amanati nafsihi fil mustaqbali, dan jika dia tidak yakin dirinya amanah di zaman yang akan datang, wa huwa aminun fil hali, sementara dia itu amanah zaman sekarang, dia yakin. Kan yang tahu kita sendiri, kita tahu ini diri kita akan datang, masa akan datang, nggak bisa terpercaya, nggak ada keamanahan diri kita. Tapi sekarang bisa amanah, maka ubiha lahul akhdhu, diperbolehkan baginya untuk mengambil barang yang ditemukannya. Jadi bukan sunnah. Kalau tadi yang pertama hukumnya sunnah, kalau memang kita yakin diri kita amanah terhadap barang yang kita temukan, baik zaman sekarang atau zaman akan datang, maka disunnahkan untuk kita ngambil barang yang ditemukan tersebut. Tapi masalah yang kedua, diri kita tahu kita nggak bisa amanah di zaman akan datang, bisa amanah di zaman sekarang, maka diperbolehkan, bukan sunnah, diperbolehkan untuk mengambil barang yang kita temukan.
tapi dengan catatan malam yakun fasiqan, selama ini orang bukan orang fasik. Fasik artinya al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari taat kepada Allah. Pakai celana pendek fasik itu. Orang pakai emas laki-laki fasik, laki-laki pakai gelang fasik, laki-laki pakai kalung fasik, laki-laki pakai anting fasik. Jadi fasik demikian. Al-fasik al-khariju an ta'atillah, orang yang keluar dari taat kepada Allah. Jadi sekali lagi yang kedua, kalau ini orang tidak yakin dirinya amanah di zaman akan datang, tapi dia yakin dirinya amanah zaman sekarang, maka hukum yang kedua ini diperbolehkan, mubah hukumnya, bukannya sunnah, tapi diperbolehkan hukumnya mubah. Dia ambil barang yang memang dia temukan, tapi dengan catatan selama dia bukan orang yang fasik. Wa illa kuriha, kalau memang dia orang fasik, maka hukumnya makruh untuk mengambil barang yang dia temukan. Sekali lagi, yang tahu kita sendiri. Bandingannya bagaimana? Karena idza tahaqqaqal khiyanata fil mustaqbali, sebagaimana bandingannya ada orang yang yakin dirinya akan berkhianat di zaman akan datang, sama demikian. Fa illam yakun aminan fil hali, maka jika dia tidak amanah zaman sekarang, bal huwa muhaqqiqun min nafsihil khiyanata fil hali, bahkan dia itu yakin dirinya bakal khianat zaman sekarang, haruma alaihi al-akhdhu, maka haram untuk mengambil barang yang dia temukan. Nggak boleh kalau memang dia itu yakin dirinya bakal berkhianat di zaman sekarang ini. Dia temukan barang bakal berkhianat, maka hukumnya haram untuk mengambil barang yang dia temukan. Wasara dhaminan in akhadaha, dan dia menjadi dhamin, orang yang menjamin kalau seandainya sampai hilang, sampai rusak barang itu, in akhadaha, jika dia mengambilnya. Wa yabra'u bidaf'iha lihakimin aminin. Nah ini solusinya nih. Solusinya kalau seandainya memang dia yakin dirinya bukan orang yang dapat amanah, bukan yang amanah, dia yakin dirinya bakal khianat terhadap barang yang dia temukan di masa akan datang, maka solusinya wa yabra'u bidaf'iha lihakimin aminin, dan dia terbebas dari tanggung jawabnya dengan menyerahkan barang yang dia temukan itu kepada seorang hakim yang terpercaya, yang amanah. Kasihin seorang hakim, kasihin pemerintah yang memang ada wewenangnya tuh, tapi yang terpercaya, yang amanah, silahkan. Itu merupakan solusi dari orang yang menemukan barang. Sekarang kasih apa? Kasih polisi, serahin tuh, kasih aparat tuh, ada polisi, ada security itu, kasih mereka semua tuh. Mereka lah orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita nggak bisa terpercaya diri kita khawatir khianat, serahkan kepada aparat tuh, pada security misalnya, satpam, atau kepada kepolisian, silahkan berikan kepada mereka semua. Dan hakim yang amanah, maka hukumnya wa yalzamuhu qabuluha minhu, wajib menerima barang yang memang diberikan oleh orang yang menemukan barang itu, wajib hukumnya tuh. Pas orang yang menemukan barang, misalnya nemuin sekantong duit banyak itu, nah dia takut dia khianat tuh, langsung kasih duitnya kepada kepolisian tuh, kasih pak polisi, ini duit saya temukan di sini jam sekian, kita bilangin tuh, dan si polisinya wajib apa? Menerima barang yang kita temukan tuh, hukumnya demikian. Waqad yajibul akhdhu, terkadang mengambil barang yang kita temukan jadi wajib hukumnya itu. Jadi pertama hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya mubah, yang ketiga hukumnya haram, yang keempat hukumnya adalah wajib. Ini yang disebut dengan al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kita disebut dengan mukallaf. Allah, Tuhan yang membebankan hukum disebut dengan mukallif. Hukumnya disebut dengan al-ahkamut taklifiyah. Nah, hukum yang keempat, terkadang mengambil barang yang ditemukan adalah hukumnya wajib. Karena lau tahaqqaqad dia'ah,
Sebagaimana kalau seandainya dia yakin kalau nggak dia ambil, kalau dia nggak pungut, maka ini barang akan hilang. Laulam ya'khudha, kalau dia tidak mengambilnya. Wa wafiqa bi nafsihi halan wa ma'alan, dan dia yakin dirinya bakal amanah terhadap barang itu baik zaman sekarang atau akan datang. Walam yakun hunaka aminun ghairuhu, dan di sana tidak ada orang yang dapat terpercaya yang amanah selain dia itu. Silakan, hukumnya wajib mengambil malah loh. Jadi hukum yang keempat malah menjadi apa? Menjadi wajib mengambil barang yang kita temukan, tapi dengan syarat kita merupakan orang yang amanah baik zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Itulah hukum-hukum daripada orang yang menemukan barang. Yang pertama hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya mubah, yang ketiga hukumnya haram, yang keempat hukumnya wajib. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, falau tarakaha min ghairi akhdin lam yatminha, kalau dia membiarkan barang yang dia temukannya nggak diambil sama dia, lam yatminha, maka dia tidak menjaminnya. Nggak ada tuh, nggak menjamin, nggak mengganti itu barang kalau rusak, kalau hilang, kalau dia nggak ambil. Ada barang ini didimin aja udah dicuekin sama dia, maka dia tidak menjadi orang yang dhamin, yang menjamin barang tersebut. Walau fi suratil wujubi, sekalipun pada bentuk yang hukumnya wajib, sekalipun wajib. Dia temukan barang, misalnya ada handphone ini, kalau dia nggak ambil bakal hilang nih, bakal ada orang yang ngambil nih, dan dia yakin dirinya amanah zaman sekarang atau zaman akan datang. Dia nggak ambil, dia hukumnya bagaimana? Wa in athima fi hadis surati, hukumnya wajib, dan sekalipun dia berdosa pada bentuk contoh ini. Katanya hukumnya wajib, berarti kalau wajib dia nggak ambil, hukumnya apa? Berdosa baginya tuh. Kenapa demikian? Li'annahu lam yadha' yadahu 'alaiha, karena dia tidak meletakkan tangannya di atas barang yang dia temukannya. Jadi kita terkadang hukumnya menjadi wajib bagi kita. Kalau wajib sampai kita biarkan, kita tidak menjadi orang yang dhamin, yang menjamin barang yang tadi kita lihat itu orang, ya itu barang ada di ladang misalnya tuh, kita biarin, maka hukumnya tidak ada kewajiban untuk menjaminnya. Tapi ingat, ada hukum dosa karena kita orang yang amanah, dan amanah kita zamannya zaman sekarang dan zamannya yang akan datang. Wala yajibul ishadu ala iltiqatiha ayyil luqadati, tidak ada kewajiban untuk menjadikan saksi daripada orang lain atas menemukan barang-barang tersebut. Nggak ada kewajiban tuh ambil saksi biar orang tahu, nggak, itu sama sekali nggak ada kewajiban. Litamallukin au hifzin, untuk memilikinya atau menjaganya. Bal hukumnya yustahabu alal iltiqati, ambil saksi orang lain hukumnya sunnah tuh. Ambil saksi 2 orang atau 4 orang laki-laki, kita jadikan saksi. Saksi ini barang saya ambil ini, nanti kalau ada yang punya kita balikin tuh. Itu demikian hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Jadi hukumnya hanya sebatas sunnah saja pada masalah pengambilan saksi daripada orang lain bahwa kita mengambil atau memungut barang yang ditemukan oleh kita. Walau kanal multaqitu adlan, sekalipun orang yang menemukannya orang yang adil, bukan yang fasik. Jadi adil lawanan daripada fasik. Kalau fasik tadi al-khariju an ta'atillah, al-fasik al-khariju an ta'atillah. Orang yang fasik, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah tuh. Laki-laki pakai cincin emas, pakai kalung, pakai gelang, pakai anting, itu semua fasik tuh. Atau perempuan misalnya, ada fasikah juga sama, perempuan pakai gaya-gaya laki, fasikah tuh. Jadi ada laki-laki yang fasik. Nah, sekalipun dia adil, lawanan fasik adalah adil. Sekalipun dia adil, maka disunnahkan baginya untuk mengambil saksi dari orang laki-laki yang lain, menjadikan saksi bahwa dia benar memungut atau mengambil barang yang dia temukannya. Wa yadhkuru fil ishhadi ba'd sifati, dan dia sebutkan
pada waktu dia mengambil orang lain sebagai saksi, ba'das sifati, sebagian sifat-sifat barangnya kita bilangin, nih duitnya ada 50 juta, kemudian kita bilangin yang 50 ribuan sekian lembar, yang 100 ribuan sekian lembar, kita bilangin tuh, bilangin kepada orang-orang yang kita ambil sebagai saksi. Itu hukumnya adalah sunnah, kita bilangin seperti itu. Jadi mengambil saksinya hukumnya sunnah. Juga kita sebutkan tuh sebagian sifat dari barang yang kita temukan kepada orang yang kita jadikan sebagai saksi. Wala yasqutu anhu, nggak boleh diam, kita bilangin ini barangnya ini, tipenya ini, mereknya ini. Misalnya kita temukan handphone, kita bilangin ini tipenya, mereknya Samsung, tipenya ini, kita bilangin tuh tahunnya tahun sekian, kita bilangin emailnya segala macam tuh. Nanti saksi mengetahui. Jadi kalau seandainya nanti ada orang yang memang dia ngaku-ngaku memiliki barang tersebut, kita tahu juga saksi mengetahui sebenarnya daripada barang yang kita temukan. Jadi hukumnya adalah tadi sunnah mengambil saksi. Kemudian orang yang menemukan barang tadi, dia hukumnya sunnah untuk menginformasikan kepada saksi-saksinya sebagian sifat dari barang yang ditemukan dan tidak boleh dia diam. Tujuannya apa? Liyakuna fil asyhadi faidatun, agar saksi-saksi ada manfaatnya. Ada saksi, ada manfaatnya. Dia tahu dari barang yang kita temukan. Wa mahallu sunnihi ma lam yakhaf 'alaiha mutaghayyiban idza 'alima biha akhdaha wa illa imtana al-ishhadu wa ta'rifu wa takunu luqatatu amanatan bi yadihi abadan. Tempat kesunnahannya bagaimana? Kan tadi sunnah kita untuk mengambil orang lain sebagai saksi, menjadikan orang lain sebagai saksi pada barang yang kita temukan. Nah, tempat kesunnahannya hukumnya sunnah malam yakhaf 'alaiha mutaghalliban, selama dia tidak khawatir 'alaiha atas barang yang dia temukan mutaghalliban. Khawatir, tidak khawatir mutaghalliban, tidak khawatir dia lupa diri. Kemudian juga idza 'alima biha akhdaha, apabila dia mengetahui mengambilnya, dia ngambil barangnya, dia nggak khawatir dirinya bakal lupa diri. Mutaghallib asal maknanya dimenangkan, artinya dia nggak khawatir nanti dirinya bakal jadi lupa, atau dia dirinya bakal hilang kesadarannya tuh, atau dirinya bakal mengambil barang yang memang dia temukannya. Itu selama demikian maka ada kesunahan untuk jadikan orang sebagai saksi. Illa kalau memang dia mutaghaliban, imtana al-ishhadu wa ta'rifu, maka nggak boleh menjadikan orang lain sebagai saksi dan juga nggak boleh menginformasikannya. Wa takunul luqatatu amanatan fi yadihi abada, dan luqatahnya itu, temukan barangnya itu adalah amanah pada tangannya, pada kekuasaannya selama-lamanya. Jadi sunnah demikian, sunnah dirinya menjadikan orang yang sebagai saksi tadi ya, jadi hukumnya sunnah bukan hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab.